Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam Bapak Ibu yang terhormat. Eh, saya tertarik untuk sekedar menjelaskan. Mohon maaf jika udah lama saya tidak pegang. Sejak saya sakit, makanya alhamdulillah 8 tahun di bidang IT security, trainer yang membahas tentang ethical hacking dan computer forensics. Ethical hacking lazim untuk pengecekan apakah ini udah aman atau belum network satu office, juga komputernya, bisa physical analisis ataupun dari software yang menggunakan komputer. Jadi pelacakannya itu ada attack dari luar tuh, nanti bisa dianalisis kelanjutannya. Jadi ethical hacking atau penetration testing itu gunanya untuk mencegah, jadi sebelum terlanjur ada korban. Untuk ethical hacking itu orang bisa berkarir sebagai penetration tester. Tidak mudah memang, dan saya merasakan memang cukup berat, khususnya dari defender menjadi yang aktif hacker, itu yang berat. Penetration tester, jadi ethical hacking sebelum kejadian itu bisa dimanfaatkan juga. Tapi kalau memang ternyata KPU sudah menjalankan misinya untuk pemilihan umum, maka yang bisa dilakukan adalah computer forensik. Kejadian ada tindak pidana misalkan gitu, tindak pidana terhadap data centernya sendiri, itu ya kalau memang banyak orang mencurigai, itu mau tidak mau kepolisian melakukan itu. Jadi persis seperti forensik terhadap manusia yang terbunuh, itu kita tes golongan darah, kemudian tes DNA dan macam-macam. Jadi kalau komputer forensik, yang utama dan yang diutamakan data. Data itu bisa tersimpan di mana-mana, ada di hard disk komputer tersebut, Bluetooth storage, USB storage. Karena bisa aja kan orang kerja dari remote ya, jadi biasanya satu kantor juga melakukan backup dengan menggunakan software backup, dan storage-nya bisa lain aplikasi. Aplikasi itu tersimpan di server atau komputer, ataupun laptop. Jadi pertama harus mengamankan tempat kejadian perkara. Misalkan di sini KPU, yang terlibat ya nanti orang-orang itu kan manipulasi di komputer tersebut oleh ahli forensik dari kepolisian atau yang lain, bisa mengecek. Dan
tentu saja ada solid komputer server itu paling sulit, ada menggunakan interface RAID dengan data bergiga-giga, puluhan bahkan ratusan giga. Jadi untuk mengambil informasi tentu ngambil parsial saja yang dicurigai terjadi salah penggunaan data dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang full, artinya seluruhnya diangkut, itu jika memungkinkan, biasanya perorangan. Kalau organisasi, kasihan organisasinya itu jadi nggak bekerja karena satu sampel diambil. Tentu gini, sekarang sudah tahu tempat TKP-nya, kemudian kepolisian atau lembaga forensik yang berwenang terhadap KPU itu segera meluncur untuk mengambil data-datanya agar tidak terkontaminasi lebih lanjut begitu. Karena misalkan yang disita hari kapan, misalkan Senin jam berapa, itu segera dicurigai tanggal itu terjadi manipulasi data, langsung disita agar tidak diubah lagi. Karena kalau sudah data diambil, tentu tidak boleh dirubah oleh siapapun. Maka dari itu ada istilah chain of custody, dokumen yang men-tracking siapa yang mengambil pertama kali sampai di nama, tanda tangan di lembar itu, untuk terakhir yang meminjam kopi dari data itu siapa. Nah, cara forensik memastikan agar data itu tidak boleh yang aslinya dirubah-rubah. Oleh sebab itu petugas komputer forensik harus mengcopy data, apakah di hard disk, di media lainnya, supaya tidak merusak media yang asli. Makanya harus sedia interface read only. Kemudian spesialisasi dari komputer forensik ya, ada 7 macam. Jadi termasuk yang paling berat itu kesaksian di pengadilan, komputer forensik, witnesses, saksi, itu harus yakin tidak dikebiri oleh jaksa. Karena kalau kita sebagai ahli komputer forensik witness ternyata nggak ngerti hukum, jadi bulan-bulanan di pengadilan, itu yang paling berat. Demikian Bapak Ibu yang terhormat, penjelasannya kurang lebih seperti ini. Jadi yang utama, hard disk asli tidak boleh dirubah-rubah lagi, di lock
dikunci maksudnya, kemudian di copy. Nah, kopinya ini bisa dilakukan analisa di situ. Yang asli tetap disimpan, diamankan oleh yang berhak seperti kepolisian agar tidak berubah sama sekali. Demikian penjelasan singkat saya. Mohon maaf jika terjadi apa yang saya sampaikan kurang lengkap atau kurang jelas. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.